atau alaihi jami'ahu. Kalau seseorang memerdekakan budak, pelakunya ini yang memerdekakan ini orang yang jaizut tasarruf, boleh melakukan membelanjakan hartanya, itu jaizut tasarruf. Kalau anak kecil, orang gila, orang yang bangkrut kemarin itu bukan orang yang jaizut tasarruf. Transaksinya, muamalahnya orang tersebut itu tidak boleh. Tapi kalau orangnya jaizut tasarruf, kategori orang yang boleh, yang milik dia sendiri, ya terserah dia mau ngapain. Maka ketika kok dia memerdekakan sebagian budak, maka merdeka semuanya. Misalnya ada orang zaman dulu, karena sekarang sudah tidak ada budak kecuali di beberapa negara. Ada yang mengatakan masih ada perbudakan di daerah India kan. India, Thailand, terus negara Afrika di Mauritania dan di Sudan katanya masih ada. Wa'alam. Nah itu kalau ada orang, jadi ketika kita mempelajari yang ini meskipun mungkin di Indonesia kita di sekitar kita nggak ada perbudakan, tapi nanti ada kaitan dengan hukum-hukum fikih yang lain, kaitan masalah perbudakan dengan hukum yang lain. Misalnya dulu itu Nabi itu ketika mengatakan kepada Umar itu anak kecil, tasghir dari Amr jadi Umar. Ya Umar ma fa'alan Nuhair. Hai Umar kecil, adiknya Anas bin Malik. Umar masih kecil, dia mainan burung, dia punya burung namanya Nuhair. Nah Nabi ini orang yang sangat penyayang kepada anak, pun menyapa Nabi. Anak kecil disapa oleh Nabi, wahai Umar, wahai Umar kecil, apa yang dilakukan burung kecil Nuhair? Nah, misalnya begitu. Itu dari hadis itu, kata-kata itu bisa diistimbat hukum oleh para ulama, sampai banyak masalah diambil dari hadis tersebut. Karena Nabi itu diberikan mukjizat jawami'ul kalim. Perkataan Nabi itu mungkin singkat tapi maknanya banyak. Nah, orang yang cerdas, orang yang berakal itu walaupun berkata sedikit, isyarah sedikit, tapi pemahamannya banyak. Nah, Nabi itu diberikan mukjizat seperti itu. Hanya perkataan seperti itu bisa diambil oleh para ulama bahwa hukum, misalnya hukum melihara burung boleh, karena Nabi tidak melarang Umar ini melihara burung, berarti boleh memelihara burung. Yang penting dikasih makan, yang penting dirawat gitu, tidak haram maksudnya. Nah, zaman dulu budak itu disamakan seperti hewan. Memelihara budak pun boleh, karena budak itu dijual belikan zaman dulu, dimiliki, diberikan, dihibahkan, bahkan bisa diwakafkan zaman dulu itu. Ada orang wakaf budak untuk masjid misalnya, zaman dulu begitu. Jadi budak itu sangat rendah sekali martabatnya. Maka ketika sudah merdeka itu Nabi termasuk melarang, mengharamkan memperbudak orang merdeka. Jadi orang merdeka tidak boleh diperbudak, atau menghina orang merdeka dengan budak, itu juga haram, menentang Al-Quran. Oke, itu melarang, la yashar qaumun an qaumin, jangan satu kaum menghina kaum yang lain. Mungkin kaum yang dihina lebih utama, lebih baik di Allah daripada yang menghina. Sekarang banyak orang merendahkan misalnya saudaranya muslim, mukmin yang lain, karena punya mahabbah dengan ahlul bait disebut budak. Nah, ini pun haram, menentang Al-Quran. Lah kalau ada orang itu ngomong misalnya dengan budak ini, hei budak, setengah badanmu merdeka, itu namanya kan ba'du abdin masalah, maka berarti seluruh tubuh merdeka. Atau zaman dulu misalnya orang ngomong dengan budak ini,
hei fulan, kepalamu merdeka. Masuk kepalanya tok. Ataqo alaihi jami'ah, berarti merdeka semua. Jadi dulu guru kami kalau pas mengajar bab budak itu, walaupun mungkin sekarang tidak ada budak, ketika kita membaca bab itak bab budak ini, insya Allah namanya ilmu akan ada keberkahan, walaupun mungkin tidak bisa diamalkan, karena ini ilmunya Nabi. Bagaimana dulu Nabi itu sangat mendorong umatnya untuk memerdekakan budak. Andai kan ada orang kok hanya memerdekakan sebagian, maka otomatis seluruh badannya ini merdeka. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Dari Imam An-Nasai, ada seorang laki-laki ataqa syikson min hulam, sebagian tubuhnya dimerdekakan. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi. Ini ada orang memerdekakan orang lain, tapi cuma sebagian tubuhnya. Fa'ajaza aitqahu. Maka Nabi, ya sudah, ini sudah merdeka semua berarti. Musiran kana sayyidu aula, muayyanan kanal ba'du aula. Walaupun sayyidnya tidak kaya, tidak harus kaya memerdekanya. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, berarti sudah merdeka. Oh, mungkin ini masih fakir, jadi yang dikehendaki tidak merdeka hanya ucapan, nggak bisa. Meskipun nggak kaya, nggak harus kaya, harus kalau sudah mengatakan itu merdeka budaknya. Dan tidak ada bedanya, baik ditentukan, misalnya yang merdeka cuma kakinya, cuma tangannya, cuma kepalanya, namanya muayyanan kanal ba'da aula, walaupun nggak ditentukan, hanya ngomong 1/3 tubuhmu merdeka, merdeka semuanya, walaupun nggak disebutkan anggota tubuhnya. Wa idza ataqa wa fi badi usaha ataqa syirkan nasiban lahu fi abdin masalan au ataqa jam'ahu wa huwa musirun bi baqihi saral idku ila baqihi. Kalau ada orang bersekutu, zaman dulu itu memiliki budak itu bisa bersekutu. Misalnya orang sekarang beli tanah A sama B, ayo beli tanah di dekat jalan raya, besok kalau misalnya sudah mahal, tanah itu kan naik terus harganya. Kalau sudah mahal, besok kita jual, keuntungan bagi dua misalnya. Ya sudah, harganya berapa? Setengah-setengah uangnya. Apakah itu boleh? Boleh. Jadi nanti tanah itu milik dua orang. Nah, zaman dulu budak begitu. A, B beli budak, atau mungkin bertiga, mungkin berlima, bisa saja 5 orang beli satu budak untuk bersekutu, sirkan namanya. Kalau diantara yang bersekutu itu misalnya A dan B punya budak satu, A ngomong jatah saya, budak jatah saya kan setengahnya, berarti setengah tubuhnya itu kan punya saya, setengah tubuhnya punya B. Yang punya saya merdekakan. Ini namanya idza apa ini? Ataqa syirkan nasiban lahu fi abdin. Atau misalnya warisan, A, B kakak adik, bapaknya punya budak dulu satu. Masa budak mau dibagi dua, nggak bisa, kepalanya dibelah ya mati, nggak bisa dibagi. Ya sudah, dimiliki bersama. Terus si A ngomong, itu yang warisan jatah saya, budak saya merdekakan. Maka otomatis merdeka semua satu tubuh. Nggak bisa orang kok dihukumi separuh budak, separuh merdeka, nggak bisa. Kalau sudah mengatakan separuhnya, setengahnya, sepertiganya, seperempatnya merdeka, seluruh tubuhnya ikut merdeka, dan menjadi tanggungannya yang ngomong itu. Oh, berarti dia sanggup untuk memerdekakan semuanya. Sarol idku ila bagihi ay al abdi aw saro ila ma ay sarabi min nasibi syarkihi ala sahih. Saro ini menular, jadi perkataan itu menular ke seluruh tubuhnya budak ini, merdeka semuanya, menurut pendapat yang sahih. Wa taqaus sirayatu fil hali, berentek atau menularnya ini langsung seketika itu juga, nggak usah nunggu mungkin sebulan lagi ini biar
membantu memerdekakan setengahnya, tidak bisa. Seluruhnya langsung merdeka dan menjadi tanggungannya yang ngomong tadi itu. Alal adhar, menurut kaul yang adhar, yang lebih kuat. Wahwi kaulun bi ada ilkimati, ada pendapat yang mengatakan merdekanya nunggu dibayari. Jadi kalau dia mengatakan itu setengah jatah saya merdeka budak milik saya di apa jenenge itu, prosentase yang punya saya merdekakan. Nah nanti budak ini merdeka menurut kaul nunggu dia bayari setengahnya yang lain yang bukan milik dia. Ini pendapat kedua kaul. Paham? Walaisal muradu bil musiruna wal ghaniyu bal man lahu minal mal waqta itaqi ma yahu bi qimati nasib syariki fadilan an qutihi wa qutiman talzamhu nafaqatuhu fi yaumihi wa lailatihi wa an dusti saubin yalikuan sukna yaumihi. Yang dimaksud kaya dalam bab ini itu tidak kaya seperti orang zakat, orang banyak hartanya, itu enggak. Yang dimaksud kaya punya musir itu kan cukup. Di sini dalam bab budak ini adalah orang yang punya harta lebih. Karena merdekakan budak itu nggak harus kaya. Siapapun kalau dia punya kepemilikan atau dia orang merdeka, dia punya kemampuan mau beramal soleh, mau merdekakan budak, dia punyanya hartanya ngepres pun nggak masalah. Yang penting harta yang dia miliki itu lebih dari kebutuhan hidupnya, makannya dia, makan keluarganya, baju dia dan keluarganya, tempat tinggal dia dan keluarganya. Lebih dari itu sudah bisa untuk melunasi budak yang menjadi tanggungannya dia, yang sudah dia sampaikan tadi, merdeka separuh atau setengah tadi itu, atau sepertiga atau sebagian tubuhnya itu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa syirkan lahu fi abdin wa kana malun yablu thamanal abdi aikin yang ba'ati yaquma alaihil abdi qimata adlin fa'ata syurqahu khisam wa ataqalil abd wa ila faqad ataqa alaihi minhu ma ataqa au kama qala. Kalau orang ini maknanya sesuai dengan tadi yang dibaca itu. Kalau ada orang memerdekakan jatah dia, sirkan lahu tadi itu, dan dia punya harta yang bisa untuk melunasi kekurangannya, maka ya nanti teman sekutunya diberikan haknya. Misalnya A dan B punya budak C itu manusia, tapi kalau dihargai zaman dulu budak misalnya 1 miliar misalnya, berarti A punya jatah 500 juta, B punya jatah 500 juta. Terus A ngomong, C itu budak bagian saya di C, separuh tubuhnya merdeka. Ketika dia ngomong begitu, maka berarti semuanya merdeka dan A wajib melunasi 500 juta yang punya haknya B. Paham? Yang penting dia punya harta dan lebih dari kebutuhan dia dan keluarga, makanan, tempat tinggal dan baju. Wa kana lil mu'tiqi gimana sibah syarikihi yauma itaqihi. Dan orang yang memerdekakan itu wajib membayar tadi itu harga yang milik teman sekutunya dia ketika dia memerdekakan. Wa man wa malaka wa man waiti au min wa maulidihi ataq alaihi. Kalau ada orang zaman dulu ya, misalnya dulu ada budak Bilal bin Rabah, itu punya orang Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Disiksa budak ini Bilal karena mau masuk Islam, disiksa, dipanggang di matahari tengah padang pasir sampai tubuhnya itu mau keluar nyawa, itu saking panasnya Bilal itu. Terus mengatakan ahad, Allah ahad, kalau itu cuma satu, tidak butuh sekutu, tidak seperti orang Quraisy yang menyembah banyak patung. Akhirnya Abu Bakar memerdekakan Bilal. Setelah Bilal merdeka, misalnya ini permisalan, dia punya ayah namanya kan Robah. Robah ini masih budak,
keluarga Bilal ini budak semua, misalnya ini permisalan. Hanya Bilal setelah merdeka diberikan Abu Bakar, dia di pasar lihat ayahnya dijual di pasar Robah, dia beli Robah ini, otomatis Robah merdeka karena anak nggak bisa memperbudak bapaknya. Malaka siapa memiliki orang tuanya, otomatis setelah dia miliki merdeka. Atau anaknya Robah yang misalnya lihat Bilal di pasar misalnya, itu nanti otomatis atako alaihi, paham? Atau mungkin zaman dulu lewat peperangan ya, peperangan itu bisa jadi budak, itu bisa. Misalnya orang Quraisy perang dengan Nabi misalnya. Nah, ini Bilal ini di pasukannya Nabi memerangi Quraisy, ayahnya ini Robah jadi budaknya orang Quraisy misalnya. Setelah perang terjadi, ternyata orang Muslim menang, yang dikalahkan oleh Bilal, orang Quraisy ini musuh-musuhnya ini ditawan. Termasuk yang ditawan itu budaknya orang Quraisy yang dikalahkan Bilal. Ada budak namanya Robah, bapaknya sendiri sudah masuk, sudah menjadi kepemilikan orang Muslim karena mereka kalah perang orang Quraisy misalnya. Ini permisalan aja. Nah, akhirnya namanya orang perang menang menjarah, ya jarahannya milik yang menang. Nah, ini hanya dibagi jarahannya, yang dapat bagian budak namanya Robah ini Bilal misalnya. Ya sudah, otomatis Bilal memerdekakan ayahnya ini. Atau sebaliknya, ayah ke anak. Maulid itu orang memiliki anak zaman dulu. Ada bekas budaknya Nabi namanya Zaid bin Harithah. Misalnya Harithah juga budak, Zaid juga budak. Nah, Harithah ini nemu ada di pasar anaknya dijual. Karena dulu juga keluarga budak semua misalnya. Hanya dia beli, otomatis ketika dia beli anaknya, dia memerdekakan itu otomatis. Paham? Ba'da milkihi sawa'un kanal malik min ahli tabaru aula kasulinin. Karena ada hubungan kekeluargaan, otomatis kalau sudah memiliki, meskipun dia bukan ahli tabaruk, bukan ahli berbuat ibadah karena masih kecil, atau karena gila misalnya, ada anak kecil dapat warisan misalnya, dapat warisan ya, piye gambarannya. Warisannya itu ibu kandungnya misalnya, nah, itu otomatis berarti kan ibu kandung ini budak misalnya, milik si anak kecil ini kan. Nah, otomatis itu ibunya merdeka ketika sudah menjadi warisannya anak, itu merdeka. Karena orang Quraisy itu dulu saking bejatnya atau saking parahnya akhlak orang Quraisy itu, kalau ada seorang bapak itu mati, dia punya istri 10 misalnya. Karena zaman dulu kan orang Quraisy itu kan ya jahiliyah, tidak pakai aturan. Anaknya laki-laki 1. Nah, ibu tirinya kan ada 9 berarti. Ibu tirinya ada 9, termasuk ibu kandungnya total 10. Ibu kandung dan kan istri ayahnya 10, berarti ibu tirinya ada 9, dan ibu kandungnya itu diwaris semua. Ketika bapaknya mati, semua istri ayahnya jadi warisannya dia. Zaman Quraisy begitu dulu. Terserah si anak ini, istri ayahnya mau dia jual jadi budak boleh. Orang Quraisy begitu dulu. Mengerikan kebejatannya orang Quraisy itu. Jadi sampai ibunya diwaris itu. Nah, tapi kalau dalam hukum Islam kok orang memiliki, walaupun masih kecil, dia memiliki ibu kandungnya sendiri, ya otomatis merdeka ibunya. Tidak bisa anak memperbudak ibunya.
Paham? Faslun fi ahkamil wala'i wa alam.